Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini Bu akan menjelaskan materi terampil menggunakan alat ukur bagian ketiga, yaitu tentang kesalahan, ketidakpastian pengukuran, pengolahan, dan penyajian data. Nah, kita akan masuk ke bagian ketidakpastian dan kesalahan dalam pengukuran. Kita akan masuk ke bagian ketidakpastian pengukuran. Pengukuran, meskipun telah dilakukan dengan sangat teliti, pasti akan memiliki ketidakpastian. Nah, ketidakpastian tersebut disebut sebagai ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Sebagai contoh pengukuran yang menghasilkan hasil yang berbeda. Di sini ada pengukuran tebal buku. Yang pertama, pengukuran menggunakan penggaris. Ya, hasil pengukuran hanya dapat diketahui sampai pada skala terkecil 1 mm. Misalnya diperoleh ketebalan 5 mm. Berbeda halnya dengan saat kita melakukan pengukuran dengan mikrometer sekrup yang memiliki skala terkecil 0,01 mm. Misalnya didapatkan hasil ketebalan 5,3 mm. Dari uraian di atas, kita dapat memastikan bahwa pengukuran dengan penggaris memiliki ketidakpastian yang lebih besar daripada dengan menggunakan mikrometer sekrup sebagai akibat dari tingkat ketelitian alat ukur. Nah, ketidakpastian ini ada dua jenis ya. Yang pertama, ketidakpastian mutlak, di mana semakin kecil ketidakpastian mutlak, maka semakin tinggi ketepatan pengukuran tersebut. Cara mendapatkan nilai dari ketidakpastian mutlak ini adalah ketepatan sama dengan 1 dikurang delta X per X. Dengan delta X-nya ini sendiri, harga atau nilai mutlak dari X1 min X bar atau X rata-rata. Kita lanjut yang kedua, ketidakpastian relatif biasanya dinyatakan dalam persen. Nilai ketelitiannya ini dinyatakan dalam persen sama dengan 100% dikurang ketidakpastian relatif dalam bentuk persen. Nah, apa sih penyebab dari ketidakpastian dalam pengukuran? Yaitu adanya kesalahan dalam pengukuran. Dibagi dua jenisnya, kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kesalahan sistematis ini berkaitan dengan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan maupun lingkungan sekitar yang mempengaruhi kinerja alat. Yang pertama biasanya dikarenakan oleh pengaturan alat, yang kedua kalibrasi alat ukur, dan yang ketiga pengaruh oleh lingkungan sekitar, biasanya bisa juga dikarenakan kesalahan dalam pengamatan atau kesalahan paralaks. Nah, ini dia kesalahan paralaks itu adalah kesalahan pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak tepat. Di sini ada contoh posisi-posisi mata yang biasa digunakan ketika mengukur. Nah, yang benar itu adalah nilai yang sebenarnya ini akan diukur ini berada pada garis lurus dengan mata. Ya, segaris lurus dengan mata. Jika membentuk sudut, misalnya yang di atas ini salah dan yang di bawah ini juga salah. Nah, yang kedua ada kesalahan acak. Kesalahan ini terjadi karena adanya fluktuasi-fluktuasi halus saat melakukan pengukuran, disebabkan karena gerak Brown molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, tempat alat bergetar, suara bising, radiasi, ketidaksempurnaan manusia, dan alat ukur yang digunakan. Kesalahan ini dapat diminimalkan dengan melakukan pengukuran berulang. Yang berikutnya kita akan masuk ke ketidakpastian pengukuran tunggal. Hasil pengukuran tunggal dilaporkan sebagai berikut ini. X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana delta X ini adalah setengah dikali skala terkecil. Contohnya, tentukan hasil pengukuran jangka sorong berikut ini, di mana di sini di bagian skala utama kita mendapatkan nilai 2,4. Ya, lihatnya dari angka 0-nya ini berada di segaris lurus dengan skala utama. Ya, ada di bagian 2,4 menunjukkan angka 2,4 ditambah pada skala noniusnya yang segaris lurus dengan skala utama yaitu ada di angka 7.
Jadi 7 dikali 0,01 cm didapatkan hasil 0,07. 2,4 ditambah 0,7 sama dengan 2,47. Maka ini adalah hasil pengukurannya. Kemudian kita mencari delta X-nya. Skala nonius terkecil pada jangka sorong adalah 0,01 cm. Maka delta X-nya ini sama dengan setengah dikali 0,01 cm. Menghasilkan 0,005 cm. Jadi, hasil pengukuran jangka sorongnya dapat dilaporkan atau dituliskan X sama dengan 2,470. Kita tambahkan kosong karena ada bagian 3 angka di belakang koma di sini. Plus minus 0,005 cm. Kemudian kita lanjut ke pengukuran berulang. Pengukuran berulang ini dilakukan lebih dari satu kali agar diperoleh data yang mendekati sempurna ketelitiannya. Di sini contoh pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Nah, kita akan masuk ke materi ketidakpastian pengukuran berulang. Di sini ada X ya, X bar, di mana X rata-rata, X bar ini X rata-rata, jumlah pengukurannya yang keberapa kali ya, jumlah nilai pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke N, dibagi N ini adalah jumlah pengukurannya yang keberapa, kemudian sama dengan sigma XI atau total keseluruhan jumlah dari pengukuran itu dibagi N, berapa kali pengukuran. Kemudian delta X-nya, atau S ini simpangannya, simpangan X rata-rata sama dengan akar sigma X dalam kurung XI min X bar atau X rata-rata pangkat 2 dibagi N min 1. Atau bisa juga simpangannya dicari menggunakan rumus yang kedua ini. Persamaan kedua, akar N sigma X1 kuadrat, XI kuadrat min sigma XI pangkat 2 per N dalam buka kurung, tutup kurung N min 1. Contohnya, di sini ada tabel hasil pengukuran kuat arus listrik menggunakan amperemeter. Di sini ada data, ya. Data pengukuran yang pertama menghasilkan 8,2. Jadi mengukur, ini gambarnya seperti ini, kurang lebih pengukuran kuat arus listrik. Yang kedua didapatkan 8,4, yang ketiga 8,1, yang keempat 8,3, yang kelima 8,1. Di jumlah keseluruhan hasil pengukurannya atau sigma I arusnya ya sama dengan 41,1. Nah, kita akan mencoba mencari simpangannya, ya, simpangan dan rata-ratanya pakai persamaan 1. Berarti kita menggunakan yang ini, yang bagian atas ini. XI min X bar atau arus XI arus I min arus rata-rata pangkat 2. Jadi nanti 8,2 dikurang rata-ratanya berapa? Nanti kita cari. Nah, di sini contoh hasil pengukuran kuat arus listriknya, di mana ini mendapatkan I dikurang I bar atau arus rata-rata ini, pangkat 2. Berarti rata-ratanya sudah kita dapatkan di sini. Rata-rata arus sama dengan sigma arusnya, totalnya, dibagi N atau jumlah pengukurannya. Sama dengan 41,1 dibagi 5, hasilnya 8,22 mA. Kemudian kita masuk ke persamaan yang pertama, yaitu ini dia tadi, di mana di sini XI min X bar pangkat 2. Jadi kita ganti I, yaitu kuat arus ya ini. Jadi
I-nya di sini 8,2 ya, dikurang 8,22, lalu kemudian dipangkatkan. Hasilnya 0,004. Walaupun nanti negatif, pasti ketika dipangkatkan nanti hasilnya jadi positif. Dan seterusnya, kemudian dijumlah totalnya dari percobaan 1 sampai 5 menghasilkan 0,0680. Ya, sini per N-1 atau 5 dikurang 1 sama dengan 0,017. Akar 0,017 ini didapatkan 0,130. Kita lanjut. Nah, di sini persamaan yang kedua, ya, ini kita bisa pilih salah satunya saja. Nah, kalau yang kedua ini kita lihat simpangannya ini akar N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2. Perbedaannya di sini ada dalam pangkatnya ini ya, di dalam kurung berarti dikuadratkan setelah dijumlahkan lalu dikuadratkan. Tapi kalau yang ini harus dipisah ya, dia kita lihat dikuadratkannya satu per satu gitu. Kalau yang sebelah kiri ini XI pangkat 2 setelah dijumlah nih 41-nya yang dikuadratkan. Oke, sampai sini kita masukkan saja 5 buka kurung 337,91. Nah, ini arusnya ini dipangkatkan dulu satu per satu ya, dapat arus listrik kuadrat. Jumlah keseluruhannya dari 8,2 kan 67,24 ditambah 70,56 ditambah 65,61 seterusnya menghasilkan 337,91. Ya, 5 dikali 337,91 dikurang 41,1 kuadrat. Dibagi 5, buka kurung 5 dikurang 1. Sini menghasilkan akar 0,017 dan hasilnya pun sama, yaitu 0,130 atau 0,13. Nah, hasil pengukuran berulang arus listrik dituliskan sebagai berikut. Ini arus listrik sama dengan rata-rata kuat arus listrik plus minus simpangannya. Jadi 8,220 atau 8,220 plus minus 0,130 mA. Kemudian kita masuk ke pengolahan dan penyajian data. Nah, di sini ada contoh hasil pengukuran berulang menggunakan untuk dalam mengukur arus listrik ini contohnya ya. Ini menggunakan persamaan yang kedua ini. Arus listriknya yang dihasilkan sampai 6 kali pengukuran berarti N-nya 6. Ya, jadi dapat rata-rata ini dijumlahin dulu 12,8, 12,2 sampai 12,4. Jadinya 75,9 dibagi 6 yaitu 12,65. Ini rata-rata arusnya. Atau dibulatkan menjadi 12,7 di sini ya. Kemudian simpangannya 1 per N, di sini ada yang pakai 1 per N. Akar, gak masalah, kamu bisa pilih salah satu. Jadi ada 3 persamaan ya di sini ya. 1 per N, akar N, sigma, arusnya kuadrat. Jadi di sini didapatkan 960,71 dikurang 75,9 pangkat 2 dibagi 5. Hasilnya 0,14. Kemudian ketidakpastian relatif, jadi delta I per I rata-rata atau arus rata-rata ya dikali 100%, hasilnya 0,14 per 12,65 dikali 100%. Nanti hitung berapa. Nah, dapat hasilnya tadi delta I-nya atau simpangan dari kuat arusnya ada 0,14 dibulatkan jadi 0,1. Jadi penulisannya seperti ini, 12,7 plus minus 0,1 mA. Jadi boleh ya pakai ada 3 persamaan di sini, persamaan 1, 2, dan 3. Boleh pilih salah satu yang paling mudah saja. Kita lanjut masuk ke pengolahan dan penyajian data. Berikut ini tabel data hasil pengukuran massa dan volume air. Nah, di sini ada volume dalam satuan meter kubik
10, 15, 20, 25, dan 30. Kemudian ada masanya didapat 10, 15, 20, dan 25, 30 di dalam satuan gram. Sumbu Y-nya massa dan sumbu X-nya adalah volume. Sini bisa diplot atau dititik-titik seperti statistik matematika ya, kemudian ditarik garis lurus dari titik-titik tersebut. Nah, berapakah massa jenis air berdasarkan grafik tersebut? Nanti kita bahas. Nah, ini dia perhitungan massa jenis air berdasarkan percobaan tersebut, di mana rumusnya Rho sama dengan M per V, Rho sama dengan M1 per V1, sama dengan M2 per V2, sama dengan M3 per V3, sama dengan M4 per V4, sama dengan M5 per V5, atau Rho sama dengan M per V, sama dengan M5 min M1 per V5 min V1, sama dengan 30 min 10 gram per 30 min 10 cm kubik. Dapatkan hasil 1 gram cm pangkat min 3. Jadi massa jenis air dari tabel data hasil pengukurannya adalah 1 gram cm pangkat min 3. Oke, itu dia pembahasan dari video yang ketiga, bagian 3 ini tentang kesalahan pengukuran, tentang pengolahan dan penyajian data. Berikutnya adalah ukuran berbagai objek alam. Dapat kamu simak video berdasarkan link YouTube di bawah ini. Kemudian nanti akan Ibu share linknya di description box ya, untuk terkait ukuran berbagai objek alam, baik massa, panjang, maupun waktu. Demikian video yang ketiga. Semoga menambah wawasan mengenai pengukuran. Ditunggu video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Video-video berikutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.